muncul. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang menyaksikan video ini? Wah, nggak kedengeran kalau abang tanya apa kabar, jawabnya harus luar biasa. Oke adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Asik, puji Tuhan, kabar adik-adik semuanya dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Itu semua karena anugerah dan berkat yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan Yesus kepada adik-adik, kepada mama dan papa, kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, dan kepada semua manusia ciptaan Tuhan. Nah adik-adik semuanya, sudah siapkah kita untuk memulai ibadah Horong Nuh hari ini? Udah mandi belum? Kayaknya udah wangi nih, abang aja udah mencium aroma wangi nih. Terus sudah pakai baju yang rapi belum? Bersiap untuk beribadah? Iya, kita harus tetap rapi, harus wangi ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Terus kemudian sudah siapkan belum Alkitabnya? Ayo, siapkan dulu Alkitabnya. Kalau yang sudah ambil Alkitabnya, sekarang kita buka ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Kita siapkan, supaya nanti pada saat pembacaan Alkitab, kita tidak buru-buru membukanya. Oke, yuk kita buka bersama ayat Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 41. Kejadian itu adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Ya, kita buka pasal 41. Terus kemudian ayatnya ayat 46 sampai 57. Sekali lagi ya, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat ayat 46 sampai 57. Kalau yang sudah kasih jempolnya, mana? Oh, ada yang belum, ada yang belum. Oke, abang ulangi sekali lagi ya. Nanti ayat Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Oke, kalau sudah dapat, adik-adik tandai seperti biasa nih, pakai pita yang ada di Alkitab adik-adik masing-masing ya, supaya gampang pada saat nanti kita membukanya. Oke, kita sudah siap? Ya. Kalau kita semua sudah siap, mari adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah Horong Nuh Sekolah Minggu HKBP Cinere pada hari Minggu 14 November 2021. Adik-adik semuanya, ikuti segala kegiatannya, adik-adik fokus dan tetap tenang ya. Kalau ada lagu pujian, kita nyanyi bersama. Oke, kalau begitu. Baik, kita akan memulai seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Mari adik-adik semuanya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau adik-adik berdoa masing-masing ya. Kita akan masuk dalam sesi saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik semua yang menyaksikan video ini, apalagi pada sedih, aduh ya. Abang berharap adik-adik yang menyaksikan video ini semuanya dalam keadaan kondisi yang sukacita, kondisi hati yang senang, dan juga semangat, terutama untuk memuji nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, mari kita bernyanyi bersama, kita angkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Yang tahu lagunya, kita sama-sama bernyanyi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
Mari adik-adik semuanya kita nyanyikan kembali lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Yuk, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Baik, adik-adik semuanya, kita sudah bernyanyi bersama. Kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa untuk segala berkat dan kasih anugerah-Nya yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah online Horong Nuh Sekolah Minggu HKBP Cinere pada hari Minggu 14 November 2021. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh kegiatan Sekolah Minggu hari ini, dan juga Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik Sekolah Minggu Horong Nuh boleh mendengarkan dengan baik, meresapinya dalam hatinya, serta melakukan isi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus yang memberkati Abang Edo yang akan bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang lindungi pada hamba untuk membawakan cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, yuk dibuka lagi Alkitabnya, karena Abang sudah batasi dengan pita, maka Abang langsung bisa membukanya. Oke, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ayatnya Abang yang bacakan ya. Adik-adik ikuti di video ini, baca dalam hati masing-masing ya. Oke, siap? Siap. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk hari ini.
adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini. Siapa di sini yang pernah membantu orang lain? Atau ada yang suka menolong orang lain nggak? Menolong mama papanya, atau menolong tetangganya, atau menolong temannya? Hah? Pasti, oh iya. Pasti semua yang menyaksikan video ini adik-adik pernah menolong orang lain. Bahkan suka menolong orang lain ya. Ada yang tahu nggak contoh menolong orang lain itu seperti apa? Misalnya kalau menolong mama papa main bersama adiknya, tidak berantem, saling sayang gitu kan, atau sama tetangga gitu kan, teman sesama tetangga juga harus baik ya, harus sabar, kita harus mengasihi teman tetangga kita. Atau juga pernah nggak membantu di rumah kita merapikan meja belajar, habis sekolah online kita rapikan tuh ya, misalnya ada yang pakai laptop dirapikan laptopnya, kalau pakai handphone dirapikan lagi handphonenya, pakai tripodnya dirapikan dan sebagainya, meja belajar juga dibersihkan. Ada yang pernah membantu mamanya seperti itu, papanya? Oh, pinter. Atau juga pernah nggak membantunya dalam hal adik-adik merapikan sepatu setelah menggunakannya, atau adik-adik pergi terus pulang ke rumah merapikan sepatunya, masukin ke rak sepatu atau ke kotak sepatu supaya tidak berantakan. Luar biasa. Abang percaya adik-adik semuanya pasti mau melakukan atau membantu orang lain tersebut. Nah, pertanyaan abang, ketika adik-adik membantu orang lain tersebut, apakah adik-adik membantunya atau melakukannya dengan penuh sukacita, atau mukanya kus gitu, marah, males, bete, apa sih nyuruh-nyuruh? Atau dengan muka senang yang penuh sukacita, hati yang riang? Coba abang mau lihat dong, kasih senyuman manisnya mana? Senyum-senyum dan bermuka gembira. Ih, keren. Adik-adik semuanya bisa kasih tunjuk wajah yang senyum, hati yang gembira. Sama seperti adik-adik ketika membantu orang lain. Nah, ketika adik-adik mau membantu orang lain tersebut, biasanya atau terkadang kita setelah melakukan kebaikan mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah sesuatu yang diberikan orang lain kepada kita. Paling sering adalah kita menerima ucapan terima kasih. Terima kasih Abang Oscar sudah membantu, terima kasih Vino sudah menolong, terima kasih Viksona sudah merapikan meja belajarnya setelah sekolah online dan sebagainya. Ya kan? Mama papanya juga kalau udah dibantu ucapin terima kasih dan sebagainya. Betul nggak? Betul ya. Kalau ada orang yang bilang terima kasih, berarti kita juga harus bilang sama-sama, dengan senang hati kita sudah membantunya. Atau juga adik-adik terkadang nih ya, terkadang ketika kita sudah melakukan kebaikan, ada saja yang memberikan sesuatu yang tidak kita duga. Ya, kadang wah, terima kasih, aku tidak menyangka aku diberikan ini dan sebagainya. Apa terkadang ada yang memberikan dalam bentuk hadiah ya, sebagai tanda ucapan terima kasihnya, atau sebagai bentuk menghargai atas kebaikan yang diberikan, kita diberikan hadiah. Ya, macam-macam hadiahnya, misalnya kalau di rumah gitu kan. Vino, ayo rapikan. Pas sudah mau bantu rapikan, oke Vino, karena Vino sudah merapikan meja belajarnya, sekarang Mama mau masak makanan buat Vino yang enak gitu. Atau misalnya buat adik-adik yang lainnya gitu kan. Kalau buat Oscar misalnya seperti itu, atau misalnya buat Ketaro ya kan. Buat Ketaro, ayo sepatunya dimasukin lagi, dirapikan, terus kemudian Mama bilang, oke, karena Ketaro pintar, Mama kasih roti yang enak. Nah, ya kan? Kayak gitu kan? Jadi kita tidak menyangka akan diberikan hal itu. Nah, hal itu apakah bagus untuk dilakukan? Apa? Betul, menolong orang lain bagus untuk dilakukan. Ya, menolong orang lain dengan penuh sukacita itu lebih bagus dilakukan. Sama ketika adik-adik melakukan hal itu, sama seperti yang dilakukan oleh satu orang tokoh Alkitab pada hari ini. Dia mau menolong orang lain. Siapa yang ditolongnya? Iya, Raja Firaun. Di mana Raja Firaun ini punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan. Apa harapannya dia? Harapannya adalah supaya bangsanya, bangsa Mesir itu tetap makmur, gitu kan? Rakyatnya tidak menderita. Oh, kerajaannya tetap masyhur, ya. Akan tetapi Raja Firaun itu
punya suatu kegelisahan, rasa takut. Coba gimana adik-adik kalau punya rasa takut? Tunjukin gaya kalau ekspresi rasa takut. Aduh, aku takut dan sebagainya. Kenapa Raja Firaun takut? Karena Raja Firaun itu memiliki mimpi. Raja Firaun mimpinya ada 2 kali. Ada berapa adik-adik Raja Firaun mimpinya? Ada 2 kali. Mimpi yang pertama adalah 7 ekor sapi yang kurus. Ya, pernah lihat adik-adik sapi yang kurus? Belum? Belum. 7 sapi yang kurus yang seperti kelaparan memakan 7 sapi yang gemuk, yang sehat. Ya, pasti adik-adik semuanya pernah dong lihat sapi yang gemuk, yang sehat, yang kuat gitu kan? Ya, itu mimpi yang pertama. Terus semakin gelisah, semakin takut Raja Firaun karena mimpinya yang kedua. Dia mimpi. Dia melihat ada tanaman gandum yang kurus dan kering itu artinya sudah mau mati, sudah layu ya, sudah tadinya tegak menjadi bengkok begini turun ya. Dan tanaman gandum yang kurus kering itu memakan gandum yang gemuk. Tuh. Wah, rasa gelisah, rasa takut Raja Firaun semakin besar. Karena takutnya ada apa-apa di bangsa Mesir. Ya, terus kemudian ternyata yang menolong dia adalah Yusuf. Wah, Yusuflah yang menolong Raja Firaun dalam hal ini adalah untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Tapi Yusuf tidak langsung begitu saja mengartikan mimpi Raja Firaun. Yusuf mampu mengartikan Raja Firaun karena Yusuf mengandalkan Tuhan, orang yang sangat taat kepada Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, ketika Yusuf mau mengartikan mimpi Firaun tersebut, dia berdoa kepada Tuhan. Yusuf dalam mengartikan mimpi Raja Firaun tersebut. Yusuf berdoa kepada Tuhan supaya setiap kata yang diucapkan oleh Yusuf itu dapat. Lalu ketika sudah berdoa, maka Yusuf datang kepada Raja Firaun, dia menolak Firaun tersebut. Ketika dia melihat seperti itu, dia mendengarkan cerita daripada Raja Firaun, dia jelaskan bahwa terjadi yang namanya 7 tahun musim kelimpahan. Artinya akan dan buah-buah berbuah semuanya. Dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan. Ya, akan terjadi 7 tahun kelaparan. Nah, oleh sebab itu, oleh Yusuf, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa Raja Firaun adalah dia meminta Yusuf dan seluruh orang banyak untuk melakukan persiapannya adalah mengumpulkan banyak bahan makanan supaya sebagai bahan cadangan. Ya, Yusuf dan orang banyak itu jumlahnya sangat banyak. Sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab hari ini di ayat 49 yang tertulis, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Wah, kalau sudah tidak terhitung berarti benar-benar numpuk, benar-benar tempat penampungannya aja besar-besar tuh adik-adik ya. Tempat penampungnya besar karena apa? Untuk mengantisipasi ya yang namanya 7 tahun kelaparan. Wah, jadi selama 7 tahun kelimpahan Yusuf itu mengumpulkan banyak bahan makanan bersama dengan warganya dan suatu ketika semuanya itu terjadi dan 7 tahun masa kelaparan, kesengsaraan itu pun muncul. Wah, semua orang berteriak-teriak ya, sama seperti di ayat Alkitab hari ini ya. Di ayat 45. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya. Wah, coba bayangkan ya adik-adik kalau kelaparan, kalau adik-adik lapar, apa yang dicari adik-adik? Makan dong, jelas. Adik-adik pernah coba gimana kalau ekspresi lagi lapar, pasti pegang perutnya, aduh lapar. Terjadi selama 7 tahun. Waduh, 1 hari aja kita tidak makan 7 tahun. Coba, sebagainya. Ya, ini terjadi 7 tahun adik-adik lamanya. Nah, ketika Raja Firaun kepada Yusuf, ya apa yang dilakukan? Lalu Yusuf kanannya dan orang-orang pun tidak merasa khawatir. Karena apa? Mereka bisa membeli tersebut. Ya, dan bahkan mereka penuh dengan sukacita, tidak akan ada rasa takut karena membeli bahan makanan tersebut.
Dan ketika semua itu telah berlalu, ya adik-adik semuanya, apa yang terjadi? Ayo, melakukan kebaikan, ya pasti ada yang namanya reward. Betul sekali. Ya, ada reward aja Firaun kepada siapa adik-adik? Kepada Yusuf, betul sekali. Mampu mengartikan mimpinya, terus kemudian Yusuf juga berlaku baik. Yusuf pun diberikan suatu penghargaan. Itu semua juga kenapa? Karena Tuhan Yesus ya meminta Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi gubernur. Wah, gubernur itu orang nomor satu kalau di Jakarta tuh ya pemimpin itu juga punya rakyatnya. Nah, Yusuf pun akhirnya menjadi gubernur. Terus kemudian seluruh rakyat akan menaati Yusuf ya, tunduk kepada Yusuf, hormat kepada Yusuf. Nah, seperti itulah adik-adik semuanya. Ketika kita mau melakukan, selalu punya rencana baik untuk anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah perbuatan baik itu untuk Allah. Ya, ketika kita juga melakukan perbuatan yang baik, lakukanlah bukan dengan bersungut-sungut. Mari kita usahakan dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, supaya kita tidak bersungut-sungut karena kita mau menjadi anak-anak Allah, maka Abang selalu mengingatkan supaya adik-adik lakukan 3 hal dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Apa saja itu adik-adik? Iya, yang pertama adalah adik-adik harus selalu rajin berdoa. Mulai dari bangun pagi, melakukan aktivitas, hingga adik-adik tidur pada malam hari. Terus kemudian yang kedua adalah adik-adik rajin membaca Alkitab seperti ada lagunya kan? Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Tumbuhnya dalam apa? Dalam hal iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adik-adik yang harus dilakukan adalah adik-adik harus rajin untuk menyanyikan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu rohani sekolah minggu. Nah, dari lagu-lagu yang adik-adik nyanyikan, maka adik-adik juga itu mulai mendengarkan nasihat, mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan lewat lirik-lirik lagu. Nah, adik-adik juga paling tidak 1 hari sekali adik-adik mendengarkan lagu-lagu sekolah minggu. Adik-adik bebas mendengarkannya. Kalau misalnya minta tolong mama papa, YouTube minta tolong dong putarin lagu sekolah minggu dan sebagainya, itu lebih baik. Tidak apa-apa, karena itu yang memang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, abang dan kakak guru sekolah minggu Horong Nuh percaya dan menyaksikan video hari ini, adik-adik mau melakukan kebaikan, mau menolong orang lain penuh dengan sukacita sebagai bukti bahwa adik-adik adalah anak hukuman dosa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab kita hari ini. Kiranya adik-adik mau melakukannya. Dari ini kita tidak ada aktivitas horong, tapi adik-adik yuk saksikan yang berikut ini. Adik-adik kan sudah menyaksikan yang tadi cuplikannya. Abang berharap adik-adik semuanya video penampilan Horong Nuh. Jadi adik-adik dilakukan itu adalah video gerak dan tari Horong Nuh. Jadi adik-adik sudah abang gerakannya, adik-adik hafalkan, terus kemudian juga minta bantuan mama papanya untuk merekam serta mempersiapkan pakaian yang harus digunakan. Sudah oke, angkat tangannya. Iya, pintar. Jadi kita sama-sama akan tampil di video penampilan Horong dan mengakhiri segala kegiatan di ibadah Horong Nuh. Adik-adik semuanya, yuk kita akan memberikan persembahan. Nanti akan abang minta tolong mama papanya untuk berikan persembahan dengan cara scan barcode-nya. Sebagai penutup sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat. Ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Oke adik-adik semuanya, yang tahu lagunya kita pelajari lalu kita ikuti nyanyian tersebut. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi bersama. Yuk adik-adik semuanya, yang tahu lagunya kita nyanyi yang semangat. Yang masih belum hafal lagunya, ikuti yuk. Di dalam dunia ada 2 jalan,
lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ayo adik-adik, kita menyanyikan kembali lagu ini sambil mengumpulkan persembahan ya. Oke, yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Baik adik-adik semuanya, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan kita bersatu di dalam doa penutup. Adik semuanya kita sama-sama mengucapkannya. Yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dan anugerah yang masih Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik Horong Nuh untuk boleh mengikuti ibadah online Horong Nuh pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk tetap semangat untuk melakukan firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kuasa Roh Kudus-Mu kepada Abang Edo, layanan hamba di sekolah minggu ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan pelayanan Abang dan Kakak guru sekolah minggu lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati segala pelayanannya boleh berjalan dengan lancar, mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan sekolah minggu, tetap Engkau berkati kesehatan yang Kau berikan juga berkat yang berlimpah kepada kami ya Bapa, untuk kami boleh juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus juga kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Bapak, kiranya segera berlalu, semakin banyak masyarakat yang tetap sehat ya Bapak. Kau juga melancarkan program yang dilakukan oleh pemerintah, Kau berkati para tenaga kesehatan yang tetap berjuang, terutama untuk melakukan vaksinasi ya Bapak. Tuhan Yesus juga yang memberkati segala aspek kehidupan kami, tetap Engkau lindungi kami dalam aktivitas kami berikutnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Bu, untuk adik-adikku yang terkasih, tetap bisa mempersiapkan diri untuk penampilan Natal sekolah minggu. Adik-adik semuanya untuk selalu patuhi protokol kesehatan ketika Yesus memberkati. Dadah adik-adik.